Motiga Peyu, Matiru, Dax Hub, Love Hero, Mesawa Hub. Yo, halo guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Kali ini anime baru lagi dengan judul Silent Witch Jinmoku no Majo Kakushi Goto dengan genre fantasi dan school. Tanpa banyak lama-lama, langsung saja kita klaim waifu baru. Langsung saja kita mulai. Ini dia alur ceritanya. Ikuzo. Cerita dimulai dengan pecahnya pertempuran manusia dan naga. Para manusia dan naga terus berperang selama bertahun-tahun, tepatnya berlokasi di kerajaan Riddle Double L, wilayah Kon Kerbek, dan keluarga Kon adalah sejarah yang bertarung dengan naga. Para ningen pun mencoba menyerang para naga sambil menunggu pelafalan sihir selesai. Namun getaran hebat terjadi, sebuah langkah yang besar yang membuat manusia terdiam 1000 bahasa. Getaran itu berasal dari naga hitam yang konon sudah muncul sebanyak 2 kali dalam sejarah kerajaan Riddle Double L. Dan dalam 2 kali itu sudah banyak tempat yang tersapu bersih. Dan seorang putri bernama Isabelle sempat diperintahkan untuk ikut evakuasi. Namun dia menolaknya karena ayah dan yang lainnya sedang bertarung. Maka jika dia pergi, para penduduk akan kecewa, dan dia lebih memilih mati di kerajaan. Kita melihat seorang penyihir yang pergi ke suatu tempat. Di suatu tempat yang damai dan menenangkan, seorang gadis sedang tertidur dengan ruangan yang dipenuhi buku-buku. Seorang gadis kecil datang membawa sayur-sayuran. Gadis itu pun menyapa hewan peliharaan gadis itu. Gadis kecil itu menceritakan kejadian 3 bulan yang lalu saat serangan naga terjadi, hingga salah satu dari 7 sage datang. Dia disebut sebagai sage termuda dan penyihir sunyi, dan salah satu dari sage yang bisa menggunakan sihir tanpa pelafalan. Gadis berjubah hitam itu pun yang sepertinya introvert lalu memberikan uang yang cukup banyak, sampai-sampai dia ditanya oleh gadis kecil tentang pekerjaannya. Dia hanya menjawab kalau dia bekerja sebagai ahli matematika. Gadis itu lalu bercerita kalau di desanya ada seorang ahli matematika yang menanyakan jalan ke si gadis. Gadis itu lalu terdiam dan terdengar suara seseorang yang sontak membuat dia terkejut dan langsung menutup pintunya. Gadis itu mencoba menahan pintu sambil menyebutkan nama pria itu. 人の名前をルルルルルイルイスなどと愉快な名前にしないでいただけますかな? Dia adalah Lois yang ternyata orang yang mencari gadis jubah. Anjing. Gadis itu adalah Monica Everett yang ternyata adalah seorang penyihir sunyi, salah satu dari ke-7 sage. Menurut Lois, tidak ada manusia yang bisa menggunakan mana tanpa pelafalan, namun seorang gadis jenius bisa melakukannya. Dia adalah Monica. Dia tinggal di sebuah kabin di gunung dan merupakan salah satu dari ke-7 sage dari kerajaan Riddle, dan dia bisa menjadi seperti itu dengan cerita yang simpel. Monica adalah orang yang pemalu dan mudah gugup. Flashback saat Monica masih bersekolah, dia bahkan tidak bisa berbicara saat ada orang-orang, dan saat dites sihir pun dia bisa saja muntah dan pingsan. Namun dia memiliki sebuah ide, yaitu dia mencoba membuat sihir tanpa pelafalan. Jika orang-orang akan menangani rasa takutnya, maka Monica berbeda, yang membuat dia melangkah ke arah yang berbeda juga. Dan sekarang dia bisa melakukan sihir tanpa mantra, dan itulah kenapa dia bisa menjadi salah satu 7 sage. Setelah beres-beres, Monica dan Lois Miller pun berbicara. Namun untuk menjaga privasi, Lois menyuruh pelayannya bernama Rien menggunakan sihir kedap suara. Monica sampai terkejut dengan sihir seorang roh tinggi angin. Dia bernama Rins Belfed. Bahkan dia iri dengan sang roh tersebut. Langsung ke intinya, Lois berkata kalau dia diperintahkan menjaga putra mahkota kedua. Semoga dia nggak kayak Julius di anime sebelah. Males anjing.
Monica berkata kalau Lois adalah paksi putra mahkota pertama. ルイスさんは第一王子派ですよね。ええ。なのになぜ私に第二王子の護衛を命じたのか。Dia mendapatkan tugas rahasia itu dari Yang Mulia Raja, dan penjagaan itu sangat dirahasiakan. Nama pangeran itu adalah Pangeran Felix, yang bersekolah di Akademi Serendia. Dia bisa saja menyelinap masuk, namun dengan tampang yang seperti itu, tidak mungkin dia tidak ketahuan. 自分で言いますか。ダメイド静かに。 Dia pun mengeluarkan sebuah barang yang dalam satu kali lihat saja Monica sudah mengetahuinya. Kalau itu adalah sihir pelindung dan pelacak. Lois terkesan dengan Monica. Alat itu dibuat oleh dirinya sendiri. Dia mencoba memberikan itu pada Felix dan dia akan tahu lokasinya. Monica lalu berbicara bukannya itu adalah menguntit. Dia tahu itu. Dia memberikan bros itu lewat Yang Mulia sebagai hadiah. Namun baru saja 1 hari sudah rusak dan saat dia tahu dia hanya tertawa. 愛する妻に会うのも我慢して作った一品なんですがね。 Karena dia bahkan sampai berjauhan dengan istri tercintanya untuk membuat barang itu. Dan saat dia datang ke akademi, mereka bilang kalau tidak terjadi apa-apa. Lois selalu berkata maksud dari pembicaraannya. Namun Monica malah menggelengkan kepalanya. Lois lalu berkata kalau dia ingin Monica masuk ke akademi untuk menggantikan dirinya melindungi pangeran kedua. Namun Monica menolaknya. Lois selalu berkata satu pacara tidak ada yang mengenali dirinya. Monica mencoba mencari alasan, namun ya, dia tidak bisa berbuat banyak. Lois kembali berkata kalau sihir tambah pelapalan sangat cocok untuk melindungi. Monica merasa sedih karena dia tidak mau. Sudah 2 tahun mereka menjadi 7 sage, ucap Lois. Dan Monica masih saja mengurung diri. Monica berkata kalau 3 bulan lalu dia sudah membunuh naga. Namun Lois 3 bulan lalu sudah membunuh 10 naga. Anjing dibanding-bandingin. Lois mencoba memaksa Monica, tapi Monica mencari alasan kalau dia jadi ke-7 sage pun hanya sebagai pengganti. Namun tidak ada kata tapi pada Lois. Karena ini adalah tugas yang mulia, maka dia tidak bisa menolaknya. Lois selalu menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak yang diadopsi oleh keluarga kerajaan dan diberi kebahagiaan, namun saat sang kontes sakit dan lockout, anak itu dijadikan pelayan oleh Putrikon dan ikut ke Akademi Serendia sebagai pelayannya. Monica yang merasa kasihan mendengar cerita itu, ternyata adalah sebuah rencana yang akan dijalankan oleh Lois. Monica sampai malam hanya bisa terdiam, namun kucing dari Monica mencoba menyadarkannya, dan ternyata kucing itu bisa berbicara. Oi, Monica! Oi! Dia adalah familiar kucing hitam bernama Nero. Monica lalu menangis karena harus menjaga pangeran. Nero menyuruh Monica untuk lari, namun Monica berkata, mustahil karena Lois akan terus mengejarnya. Dia sudah pernah melihat kengerian dari Lois. Nero mencoba menghiburnya dengan berkata kalau pangeran itu pasti tampan. Seperti apa yang sudah dia baca di buku Dustin Gardner. Nero berkata kalau Monica harusnya sudah pernah melihat wajah sang pangeran. Tapi Monica berkata kalau saat itu dia menutup matanya. Dan hal itu membuat Nero kebingungan. Di sebuah dimensi di mana para babi bernyanyi yang di dalamnya ada Monica. Sumpah ini lucu cok. Cuma dia takut kena copyright jadi nggak akan panjang-panjang lah. Namun itu ternyata hanya halusinasi Monica saja, yang lalu dipanggil oleh Lois kalau mereka akan segera sampai. Dan ya singkat cerita mereka sampai ke kediaman Lois. Lois selalu melihat istrinya tapi sang istri malah mengabaikannya dan menunjuk Monica. Monica dicek dari mata dan segalanya. Perkenalkan dia adalah Rosalie Miller. New waifu unlock, pinggir yang ini punya Mimin. Monica lalu dibawa oleh Rosalie. Lois merasa terabaikan karena istrinya lebih fokus pada Monica. Lois berkata kalau ada satu lagi yang harus disambut Monica. ベック伯爵はいやまるでバラットのようではありませんかと。 Konkerbeck bilang kalau itu terdengar seperti sebuah balad, dan kalau itu terkait dengan penyihir sunyi maka dia akan bantu. Lois selalu mengatakan harusnya nama itu tidak terdengar asing di telinga Monica. Monica berkata kalau itu adalah wilayah yang pernah ia lindungi dari naga hitam.
Seorang gadis pun datang dan dia sudah pernah kita lihat di menit yang awal. Dia bersikap seperti orang jahat, namun itu hanya aktingnya saja. Dia bahkan sudah latihan agar bisa menjadi putri yang jahat. Dia pun memperkenalkan dirinya dengan benar, dia adalah putri Conquerback bernama Isabelle Norton. Dia pun berterima kasih atas nama ayah dan penduduk karena sudah menyelamatkan mereka dari naga hitam. Flashback pun terjadi saat Isabelle diperintahkan evakuasi tapi menolaknya. Dia pun menyuruh pelayannya untuk pergi dan membebas tugaskannya. Namun pelayannya menolak itu dan akan terus bersamanya. Lalu seorang bocah datang dan memberi kabar kalau sang naga hitam sudah dikalahkan oleh sang penyihir sunyi. Bahkan tidak ada korban jiwa di dalamnya. Sudah sempat berbahagia, tiba-tiba segerombolan naga menyerang desa dan salah satu naga pun ada di atas mereka. Sempat ingin melahap Isabelle, namun sebuah sihir langsung menghabisi naga itu. Dan dengan epiknya sambil dijelaskan oleh sang narator, Monica mode penyihir pun dengan kerennya mengeluarkan pintu cahaya tanpa pelapalan sedikit pun. Dan inilah kisah dari sang penyihir introvert dimulai. 魔力を行使して奇跡を起こす。名をモニカ・エバレット。 Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Oke, sampai jumpa di next konten menarik lainnya. Next, besok anime apa lagi? Jangan lupa, tungguin terus. And see you. Sayonara.